Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam video atau dalam mata kuliah Matematika Discrete. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan video sebelumnya tentang logika matematika. Kita masih membahas tentang logika matematika pada hari ini, akan tetapi kita akan berfokus pada bagaimana menarik suatu kesimpulan, baik itu menggunakan modus ponen, modus tolen, dan juga silogisme. Kita pahami konsep apa itu modus ponen, modus tolen, dan silogisme, dan kita lihat contohnya, sehingga bisa lebih mudah untuk memahami bagaimana cara menarik suatu kesimpulan. Oke, kita langsung saja. Oke, yang pertama kita pahami dulu apa sih itu modus ponen. Modus ponen itu didefinisikan atau dapat kita katakan sebagai salah satu cara untuk mengambil suatu kesimpulan, yang mana konsep modus ponen ini digunakan jika ada dua pernyataan majemuk dan pernyataan tunggal yang berhubungan. Jika ada dua pernyataan majemuk dan pernyataan tunggal yang berhubungan. Ya, ingat ada pernyataan majemuk dan juga pernyataan tunggal. Apa itu pernyataan majemuk? Kita bisa memisalkan pernyataan majemuk itu, misalkan dalam premis 1 itu adalah pernyataan majemuk, yaitu pernyataan yang terdiri dari dua pernyataan atau lebih dari satu pernyataan. Jika P maka Q, itu dikatakan sebagai pernyataan majemuk. Sedangkan pernyataan tunggal itu satu pernyataan saja. Misalkan P, jika P maka Q, sedangkan premis 2 adalah P. Dikatakan tadi bahwa modus ponen itu adalah atau digunakan jika ada pernyataan majemuk dan pernyataan tunggal yang saling berhubungan. Apabila keduanya saling berhubungan, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah Q. Jika P maka Q. Premis keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat contohnya. Dalam premis 1, jika hari ini hujan, maka Ani tidak masuk sekolah. Jika hari ini hujan bisa kita misalkan sebagai P. Ya. Sedangkan Ani tidak masuk sekolah itu sebagai Q. Kalau kita hubungkan dengan rumus ini. Nah, jika hari ini hujan, maka Ani tidak masuk sekolah. Pernyataan majemuk. Pada premis keduanya, hari ini hujan, P. Ya. Hari ini hujan. Artinya, jika hari ini hujan, maka Ani tidak masuk sekolah. Pada premis keduanya hari ini hujan, maka kita dapat menarik kesimpulan Ani tidak masuk sekolah. Q. P, Q. Ini P, ini Q. Itu adalah contoh modus ponen. Ya, ingat rumusnya. Jika dua pernyataan majemuk dan pernyataan tunggal, maka kesimpulannya adalah Q. Untuk memudahkan kita dalam menarik kesimpulan, kita bisa menggunakan simbol. Misal hari ini hujan, kita gunakan simbol P. Sedangkan Ani tidak masuk sekolah, kita simbolkan sebagai Q. Ya. Selanjutnya, yang kedua, ada lagi modus tolen. Apa bedanya dengan modus ponen? Modus tolen itu digunakan jika ada pernyataan majemuk dan pernyataan tunggal, yang mana pernyataan tunggal tersebut merupakan suatu negasi atau ingkaran, di mana pernyataan majemuk dan tunggal tersebut saling berhubungan. Saya ulangi lagi bahwa modus tolen itu digunakan jika ada pernyataan majemuk dan pernyataan tunggal yang berupa negasi. Nah, di mana pernyataan tunggalnya itu adalah negasi yang saling berhubungan. Rumusnya seperti apa? Rumusnya ini. Jika premis satunya adalah jika P maka Q, ini adalah pernyataan majemuk. Sedangkan premis 2-nya adalah negasi Q. Kenapa negasi Q? Karena konsep dari modus tolen itu adalah jika ada pernyataan majemuk dan pernyataan tunggal yang berupa negasi. Nah, ya, yang saling berhubungan. Maka kesimpulannya bisa kita ambil adalah negasi P. Jika P maka Q.
premis keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan pada premis 1, jika harga BBM naik, ingat ya, kalau negasi itu kebalikan, lawan. Jika harga BBM naik, maka tarif angkutan umum naik. Harga BBM naik P, tarif angkutan umum naik Q. Premis 2-nya, tarif angkutan umum tidak naik, tarif angkutan umum tidak naik. Gitu. Ya, maka kita dapat menarik kesimpulan harga BBM tidak naik, itu negasi P, negasi P. P kan harga BBM naik. Kalau negasinya harga BBM tidak naik. Itu adalah modus tolen. Sedangkan yang ketiga itu adalah silogisme. Apa itu silogisme? Silogisme adalah atau digunakan jika ada dua pernyataan menjemuk yang saling berhubungan. Dua pernyataan menjemuk yang saling berhubungan. Rumusnya seperti apa? Misalkan premis 1, jika P maka Q. Premis 2, jika Q maka R. Ada dua pernyataan menjemuk. Jika P maka Q, jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Ya, jika P maka R. Contohnya seperti apa? Ingat konsep ini, rumusnya ini. Contoh seperti ini. Pada premis 1, jika tes kemampuan dasar, maka mengikuti tes bidang. Ya, jika tes kemampuan dasar lulus, maka mengikuti tes bidang. Ini ada kurangnya ya, ini dasar lulus. Pada premis kedua, jika mengikuti tes bidang, maka harus belajar psikotes. Ini P, ini Q, ini Q, ini R. Maka kesimpulannya adalah jika lolos tes kemampuan dasar, maka harus belajar psikotes. Ini tentang silogisme. Ya, ini tentang silogisme. Ada 3 tadi. Ada modus tolen, modus ponen, modus tolen, silogisme. Saya telah menyertakan contoh. Selanjutnya, tolong kerjakan tugas pertama, yaitu tentang modus tolen, modus polen, dan juga silogisme. Tidak tahu yang mana yang akan kalian gunakan, yang mana ada 3 pernyataan dalam hal ini. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Jika Upik rajin belajar, maka naik kelas. Jika Upik tidak dapat hadiah, maka tidak naik kelas. Sedang pada premis 3, Upik rajin belajar. Kesimpulan yang sah adalah kalian cari. Ya, ini tugas pertama. Selanjutnya, konsep selanjutnya yaitu tentang kuantor. Ya, tentang kuantor. Apa itu kuantor? Ya, kuantor ini adalah dapat dikatakan sebagai suatu simbol, bisa suatu yang mengawali atau yang merupakan bagian dalam suatu pernyataan, bisa, mana ada 2 jenis kuantor dalam suatu logika matematika. Ada kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal itu disebut juga sebagai kuantor umum, sedangkan kuantor eksistensial itu ini lebih khusus. Kuantor umum atau kuantor universal dilambangkan sebagai A terbalik, yang mana dibaca semua atau setiap. Misalkan pernyataan adalah semua pedagang melakukan demonstrasi hari ini. Sedangkan kuantor esensial dilambangkan sebagai E terbalik, yang dibaca ada, beberapa, atau terdapat. Ya, atau bisa semua, setiap. Nah, itu bisa juga. Ini ada yang salah ya, ini bukan betul, ini dibaca ada, beberapa, atau terdapat. Ini salah ya. Ini saya coret dulu. Oke,
Nah, contohnya adalah beberapa kementerian membuka tes CPNS hari ini. Beberapa, ini kantor esensial. Semua, ini adalah kantor universal. Ya. Nah, selanjutnya kita coba ada suatu hukum dalam menarik suatu kesimpulan. Nah, ya, ada suatu hukum yang berlaku ketika menarik suatu kesimpulan. Nah, jadi untuk memahami hukum penarikan kesimpulan dalam penalaran logis perlu diketahui definisi istilah-istilah berikut. Premis umum. Premis umum ini artinya berhubungan dengan kuantor umum. Adalah premis yang di dalamnya premis yang di dalamnya mengandung kuantor universal dan ditandai dengan kata semua yang tadi semua. Sedangkan premis partikular adalah premis yang di dalamnya mengandung kuantor esensial yang ditandai dengan beberapa, ada, sebagian, atau sementara. Sedangkan premis negatif adalah premis yang ditandai dengan kalimat negatif, yaitu terdapat kata tidak atau bukan. Adapun hukum yang berlaku dalam penarikan kesimpulan dalam penerakan logis adalah yang pertama, jika semua premis umum atau dalam suatu pernyataan itu kalimatnya adalah semua. Misalkan pernyataan pertama ada semua, pernyataan kedua semua, maka kesimpulannya harus umum. Misalkan semua peserta tes membawa kartu identitas, semua peserta tes berbaju hijau. Semua, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah semua peserta tes membawa kartu identitas dan baju hijau. Artinya kalau ini semua, maka kesimpulannya juga semua. Hukum kedua adalah jika salah satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular. Jika salah satu premis itu mengandung kata sebagian, beberapa, maka kesimpulannya pun harus seperti itu. Kita lihat contoh seperti ini. Semua calon menteri diseleksi melalui KPK. Pada pernyataan yang pertama, premis pertama ini mengandung premis umum atau kata semua. Sedangkan pada premis yang kedua mengandung kata sebagian, yaitu premis partikular. Sebagian calon menteri ada yang diseleksi oleh tim transisi. Maka kesimpulan yang harus diambil adalah katanya adalah sebagian. Artinya sebagian calon menteri diseleksi oleh KPK dan tim transisi. Atau ada alternatif lain, sebagian juga calon menteri diseleksi oleh KPK dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, jika salah satu premis negatif atau mengandung kata tidak atau bukan, maka kesimpulannya harus negatif. Misalkan, semua jalan protokol ditutup saat pelaksanaan KA. Ini positif, yang mana premis umum. Sedangkan pada pernyataan kedua, sebagian jalan protokol tidak dilalui busway, partikular, dan merupakan premis negatif. Maka kesimpulannya adalah yang pertama harus partikular, yang kedua harus negatif. Makanya kesimpulannya adalah sebagian jalan protokol yang ditutup saat pelaksanaan KA tidak dilalui busway. Ada kata tidak. Ya, itu penjelasan tentang konsep penarikan suatu kesimpulan, baik itu silogisme, ponen dan juga tolen, dan juga hukum-hukum dalam menarik satu kesimpulan. Selanjutnya, tugas yang kedua adalah ada soal tentang diberikan pernyataan ini. Misalkan ada dua pernyataan, semua ponsel adalah fasilitas SMS, sebagian ponsel adalah ada fasilitas internet. Tentu akan jawabannya. Kerjakan tugas Anda di dalam Word dan kirim ke pos pengiriman tugas 3 atau tugas pertemuan 3 di dalam Edmodo. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Tonton sampai habis dan tonton video-video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar.
Terima kasih, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.